sangat berat karena tidak menyangka bahwa tempat tinggal yang nyaman, yang enak, walaupun di dusun seperti ini sudah tentram, kok tiba-tiba nanti akan digusur atau harus pindah. Beli properti rumah dan juga ada di Jalan Kaliurang sana itu villa. Wow. Nah, para konco, sekarang saya sudah bersama orang yang sangat disegani di Dusun Pundong 3, yaitu Bapak Dukuh, Bapak Pekik. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti akhir-akhir ini sibuk Pak ya? Ya, seperti inilah. Pasti tuh para konco sibuk. Ditemuin wartawan, ditemuin orang-orang yang penasaran nih mendapatkan uang dadakan dalam bentuk yang jumlahnya besar sekali. Nah, kita karena udah jaga jarak, kita buka aja Pak, biar jelas Pak. Oke, ya. Pak, saya pengen tahu Pak, sebenarnya dulu awalnya Pak ada hembusan isu mau digusur dan dapat uang berganti untung ini seperti apa sih Pak? Oh ya, sebenarnya informasi kalau akan ada jalan tol Jogja Mbawen Jogja Solo itu udah lama. Sejak tahun 2018 itu sudah mendengar kabar kalau di Kelurahan Tirtoadi, waktu itu kan namanya Desa Tirtoadi, ini akan dilintasi jalan tol Jogja Mbawen Jogja Solo. Nah, kemudian tahun 2019 itu nyata. Sebab pada tahun 2019 itu di awal tahun sudah muncul by name. By name yang bakal Dapat kena surat, jalan tol dapat, tersebut ya, dan gambar sudah ada. Nah, setelah ada by name dan gambar, nah, warga kami resah. Resah pasti. Ya, resah. Karena melihat berita yang pernah ditonton itu, kalau yang namanya penggusuran itu kayak itulah. Betul. Tidak seperti diinginkan. Betul. Ya. Bayangannya kalau gusuran tuh ya pasti nanti rame, terus nanti merugi seperti itu Pak ya? Iya. Tapi nyatanya Pak? Nyatanya alhamdulillah dalam hal harga memang di atas pasar. Tapi memang dulu ada proses Pak, bukan dari awal tentang harga nih Pak? Kalau harga nggak ada rembukan, iya langsung. Cuman prosesnya itu panjang sekali itu Mas. Sejak tahun 2020 September itu ada sosialisasi. Itu sudah pasti nanti di Desa Tirtoadi ini atau di Kelurahan Tirtoadi ini akan ada jalan tol, kemudian disosialisasikan di bulan September. Semua warga yang terdampak yang by name tadi diundang semua, kemudian dijelaskan. Nah, dijelaskan untuk gambaran itu seperti pembebasan di NYIA itu di Kulon Progo. Patokannya itu Pak ya? Iya, seperti itulah kira-kira itu. Nah, sekarang yang terdampak ini dalam segi jumlahnya berapa dan kisaran uang yang mendapatkan uang itu berapa sih Pak? Dari kisaran berapa miliar sampai berapa miliar? Yang terdampak ini kebetulan dusun kami ini kan berbatasan Mas. Berbatasan di Pundong 1 ada, Pundong 2 ada, Pundong 3 dan Pundong 4. Kebetulan jalan ini melintas di perbatasan 4 dusun itu. Sehingga kalau dihitung berapa bidang dari Pundong 1 sampai ke Pundong 4 atau Jembangan itu ada sekitar 145 bidang. Ya. Kemudian kalau di dusun kami hanya sekecil, hanya 45 bidang. Oh gitu. Iya. Jadi yang terbanyak malah di mana Pak? Ya sebenarnya hampir sama, rata, Pundong Pak, ya? hampir rata-rata sekian itu. Cuman kalau untuk apa namanya Pak, nantinya desa ini mau seperti apa tuh? Kadang-kadang orang yang kemarin kita ngobrol sama teman-teman, orang kelahiran situ tiba-tiba digusur pindah, itu rasanya kan agak gimana gitu loh, pribadi Pak? Iya. Memang itu terutama orang-orang tua ya sangat berat karena tidak menyangka bahwa tempat tinggal yang nyaman, yang enak, walaupun di dusun seperti ini sudah tentram, kok tiba-tiba nanti akan digusur atau harus pindah, tidak punya gambaran apapun. Tapi alhamdulillah ya, ini di kanan kiri atau di tetangga itu masih ada tanah-tanah yang sisa, tanah-tanah yang luas, sehingga direlakan untuk dijual belikan itu, sehingga warga kami kebanyakan tidak lari ke dusun lain. Jadi masih pindahnya di dekat-dekat sini Pak ya? Iya, iya. Karena kan rata-rata orang tua yang sudah dulu tinggal di sini lama, wah saya
rumahnya dulu di situ, sekarang mau ninggali tanah rumah, sekarang malah rumahnya nggak ada kan, kadang-kadang gitu Pak ya orang Iya, Jawa, ya. iya, Gitu. berat rasanya. Berat rasanya. Nah, kalau Pak Dukuh sendiri nih, berapa sih Pak yang Bapak dapatkan ganti untung ini Pak? Ganti untungnya Pak ya? Alhamdulillah, memang untung karena nilai ganti rugi itu ternyata memang di atas pasar. Di atas pasar. Jadi nilai ganti untung itu tidak hanya didapat dari nilai tanah dan bangunan, tapi ada nilai tanaman, nilai non fisiknya. Non fisik itu ada solatium, ada depresiasi, ada BPATB. Itu yang menambah nilai yang tinggi. Seperti solatium itu sangat punya saya ini sangat tinggi. Solatium apa sih Pak? Solatium itu kalau nggak salah ini karena apa ya? Kan sudah nyaman, enak Oh, di tempat yang strategis. ganti rugi kenyamanan Ya. lah, gitu. Harus dipaksa, Betul. harus dipaksa keluar atau pindah. Itu ada hitungannya Pak? Ada hitungannya, itu non fisik itu. Bahkan nilai dari bangunan lebih tinggi. Solatium itu akan lebih tinggi dari nilai bangunan. Para konco. Jadi sebenarnya itu hitungannya tuh detil teman. Orang tahunya 12 miliar, 9 miliar, tapi ada hitung-hitungannya. Tapi ya warga di sini mau tidak mau meskipun berat Pak ya sebenarnya. Iya, berat. Tapi ya karena mendukung program pemerintah ya akhirnya pindah, meskipun bedanya juga di sekitar sini aja ya Pak. Iya, iya. Nah, kalau Bapak menilai dari warga Bapak ini yang 45 bidang itu ya Pak ya. Itu sekarang rata-rata mereka uangnya dimanfaatkan untuk apa sih Pak? Banyak kan Pak? Iya, jelas prioritas sebelum cair itu kan ada yang namanya musyawarah atau pemberitahuan nilai ganti untung. Setelah tahu nilai yang bakal diberikan, itu warga sudah punya rencana. Itu mulai saya bisa beli ini gitu. Ya, rencana. Tapi yang utama karena ini kan tanah warisan. Tanah warisan harus dikembalikan ke tanah lagi. Terus karena rumah ya harus punya rumah lagi. Tapi alhamdulillah tanah yang tadi sekian itu dibelikan akan lebih banyak, lebar atau lebih luas. Ini bahkan para konco nih, Sri Sultan Gubernur DIY itu sempat komentar tentang warga yang ada di sini. Pesan Sri Sultan itu adalah menggunakan uang sebaik-baiknya, jangan berfoya-foya seperti itu kata Sri Sultan. Nah, kalau Bapak melihat sendiri nih Pak, nanti rencana Bapak ini akan pindah kemana? Terus nanti Bapak akan rencana investasi apa dengan uang sedemikian banyak itu Pak? Kalau saya karena ini kan tempat tinggal atau rumah yang tergusur. Kebetulan saja ini rumah kan dari tanah warisan orang tua istri saya. Nah, ini kami akan pindah nggak jauh dari sini, tetap di Pundong sini, ya di Tirto Adi. Dan kami sudah menyiapkan untuk bangun rumah, sudah mulai. Gitu. Apakah nanti akan beberapa warga juga nanti beberapa dalam satu komplek lagi Pak, atau pisah-pisah Pak ya? Kalau satu komplek, ada yang satu komplek. Itu kalau nggak keliru ada 7 atau 8 orang satu komplek ada. Kalau misah pun tidak jauh, tetap di kampung sini, di dusun sini. Ya. Karena kan otomatis kan nanti sistem administrasi RT RW jadi berubah ya Pak ya? Ya. Terus kan pindah tuh warga itu seperti pengaturannya apa sudah dibahas Pak itu? Belum. Tapi itu kalau masalah kependudukan saya kira tidak begitu masalah. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita nanti lihat tanahnya, lihat warga yang sudah membeli apa aja, terakhir dari Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada warga sekitar, warga Bapak lah, dalam hal pemanfaatan dana yang sangat besar ini Pak ya, dan juga meninggalkan, tidak mau tidak mau harus meninggalkan tanah kelahiran, tanah orang tua seperti itu Pak. Ya, ini kan nilai yang diterima oleh warga terdampak memang bervariasi ya, jadi tidak serta-merta miliaran gitu. Ada yang hanya puluhan juta, ada juga ratusan juta juga banyak. Tapi memang 1M ke atas juga lebih banyak. Itu. Ini dimanfaatkan untuk tadi ya saya ceritakan beli tanah atau kembali ke tanah, karena tanah kembali ke tanah. Kemudian ada yang disisihkan untuk biaya pendidikan. Terus ada juga yang dibelanjakan untuk seperti beli mobil, itu juga ada, tapi itu hanya sedikit, kalau di persentase hanya kecil sekali. Nah, kalau Bapak sendiri, Bapak kan istilahnya kan sebagai orang yang dituakan di sini kan, sebagai pemimpin di dusun ini sendiri.
rencana Bapak ke depan apa sih Pak? Artinya kepada warga sekitar yang terdampak itu apakah nanti akan dibentuk seperti paguyuban lagi atau bentuk seperti apa gitu Pak? Ya, tetap artinya karena ini warga kami kebetulan sudah kesatuannya sudah kompak ya. Guyup rukunnya itu tinggi, terus gotong royongnya juga tinggi. Kami tetap walaupun nanti akan terpisah jalan tol sebelah utara dan sebelah selatan, itu sudah ada komitmen tidak akan merubah jarak silaturahmi. Tetap akan diperkuat silaturahmi antar warga di Pundong 3, bahkan di Pundong 2 dan Pundong 4 ini. Tuh para konco, jadi meskipun nanti terpisah jalan tol, silaturahmi dari warga Pundong 1, 2, 3, dan 4 itu tidak akan terpisah, tetap akan silaturahmi Pak. Iya, iya. Nah terakhir nih Pak, sekarang uang yang Bapak dapatkan kemarin itu tinggal berapa sih Pak? Dan kemarin itu sebenarnya prosesnya langsung ditransfer ke bank atau dalam bentuk cash sih Pak kalau kayak gitu Pak? Iya, itu melalui rekening tabungan dari bank pemerintah BNI. Itu nggak ada potongan apapun, utuh. Jadi tidak ada bentuk. Tabungannya muat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kalau bicara masalah sisa pasti ada sisa karena semua kan akan di planning untuk mungkin hari tua nanti, kemudian untuk invest juga anak-anak kami juga sudah merencanakan untuk invest, kemudian sebagian sudah kami belanjakan untuk beli properti rumah dan juga ada di Jalan Kaliurang sana itu villa. Wow. Bisa mampir nih sahabat saya. Ya, itu memang dari kehendak istri dan anak-anak seperti itu. Tapi untuk barang-barang yang lain kami belum merencanakan. Tapi yang jelas akan kami manfaatkan yang sebaik-baiknya itu. Oke, itu para konco. Itu tadi terakhir pesan dari kepala dusun Pundong 3 tentang memanfaatkan uang sebaik-baiknya dari uang hasil terdampak proyek jalan tol Jogja Bawen. Cukup sekian untuk konten kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi masyarakat tentang memanfaatkan uang yang dadakan nilainya luar biasa miliaran rupiah. Terima kasih Pak Dugong atas waktunya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.